Menyambut tahun 2022, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia menyampaikan beberapa catatan kritis. Catatan kritis ini sebagai refleksi hal-hal yang masih perlu diperbaiki di masa mendatang. Tujuannya, agar tidak mengulang kesalahan di masa lalu dan tidak menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia seolah hanya jalan di tempat. Dalam siaran pers yang beredar juga di media sosial menyebutkan, melihat fenomena pendidikan abad 21 yang kini dihadapkan kenyataan masa pandemi, PGRI memandang bahwa disrupsi teknologi akan mempercepat terjadinya peningkatan kualitas pendidikan. Dipaparkannya, selama ini terdapat potensi bahaya yang tersimpan cukup lama, namun tidak kita sadari, yaitu pendidikan di Indonesia mengalami stagnasi dalam kualitas paling tidak selama kurang lebih 2 dekade terakhir. Dari tahun ke tahun, berbagai persoalan pendidikan tidak kunjung terselesaikan secara tuntas. Berbagai persoalan pendidikan yang masih membelit bangsa ini. Lanjutnya, seolah menunjukkan bahwa kita tidak pernah serius menata pendidikan itu sendiri. Semakin lama kualitas pendidikan Indonesia tidak semakin baik. Hal itu terlihat dari berbagai ukuran-ukuran internasional mengenai kemajuan pendidikan dan daya saing bangsa seperti penilaian PISA dan TIMMS. Selama kurang lebih 20 tahun terakhir tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan, ujarnya. Apa yang salah dalam dunia pendidikan kita? Seringkali guru dipersalahkan dalam situasi ini padahal mutu pendidikan sangat terkait dengan kebijakan dan kurikulumnya. Semakin baik kebijakan pendidikan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan, sambungnya. PGRI memandang, sebenarnya guru adalah ujung tombak untuk melakukan perubahan dan perbaikan kualitas pendidikan. Karena itu perannya harus diperkuat, diberdayakan, dan diberikan otonomi. Jangan sampai kalau ada persoalan pendidikan, seolah-olah guru menanggung beban itu sendirian. Beberapa dekade terakhir ini, para guru kita sebenarnya sudah melakukan banyak inovasi dan berbagai upaya terobosan yang tidak linear, kreatif, dan menyentuh akar persoalan pendidikan yang sebenarnya, ungkap Unifah Ketum PGRI. Mencermati kebijakan pemerintah selama 2021 terutama menyangkut tentang guru dengan segala dinamikanya. Maka PBPGRI menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut. 1. Memahami kebijakan pemerintah menyangkut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia. Meski demikian, pola rekrutmen guru dan tenaga kependidikan dalam PPPK perlu diperbaiki. Di antaranya dengan memberikan afirmasi 100% kepada guru dan tenaga kependidikan, GTK, yang telah mengabdi minimal 5 tahun. Artinya, GTK yang telah mengabdi minimal 5 tahun atau lebih. Sebagai bentuk penghargaan dan loyalitasnya terhadap pendidikan perlu otomatis lulus PPPK. 2. Menempatkan guru dan tenaga kependidikan yang lulus PPPK di sekolah tempat asalnya, sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut. 3. Menyelesaikan rekrutmen GTK honorer menjadi GTK PPPK maksimal tahun 2023. 4. Rekrutmen GTK baru di sekolah negeri selanjutnya hanya dengan status pegawai negeri sipil, PNS, atau PPPK. Dan tidak ada lagi yang berstatus honorer. 5. Perlunya membuka kembali formasi PNS untuk guru di tahun 2022 dan 2023 mengingat profesi guru perlu diminati oleh anak bangsa yang berdedikasi tinggi, berkompeten, dan mendapat jaminan kesejahteraan yang layak dari negara. 6. Perlu menyediakan formasi guru berbasis pemerataan guru yang berimbang dan berkeadilan sesuai kebutuhan daerah. Karena selama ini distribusi guru tidak merata dan berimbang di sejumlah daerah. 7. Status guru penggerak tidak dijadikan syarat utama untuk menjadi kepala sekolah. Karena tidak seimbangnya jumlah guru penggerak dengan kebutuhan formasi kepala sekolah yang tersedia. 8. Perlu melakukan evaluasi menyeluruh sistem perekrutan guru aparatur sipil negara, ASN, dengan memperhatikan afirmasi yang berkeadilan bagi para guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun.
apresiasi, ya saya mau beri apresiasi. Itu benar, di dalam pengaduan kami 19.627 pengaduan, dan kita sudah tutup pengaduan itu, menunjukkan angka yang sama. Jadi 1,27% dari yang lulus dari afirmasi yang ada sekarang. Jadi kalau kita hitung 600.000 sekarang yang 600.000 yang ikut, jadi paling 6.000 yang akan lolos. Itu kalau dengan model pola sekarang. Jadi sama persis dengan Mas Huda yang tadi angka-angka yang disampaikan itu pertama. Kedua, bahwa ini rekrutmen ini sangat tidak berkeadilan. Jadi PGRI itu ingin kembali kepada Permenpan nomor 18. Zaman kemarin, pada waktu pertama kali PPP 3K disampaikan, kami diundang oleh Bapak Presiden dan dilanjutkan dengan dialog. Jadi saya akan mengajak dan saya memohon dengan segala hormat untuk dapat berdialog dengan Pak Menpan, karena kami dialog-dialog panjang itu melahirkan sebuah formasi yang luar biasa bagus, di mana angka sekarang ada satu yang dipakai, yaitu 100% untuk afirmasi sertifikasi. Itu usulan kami dahulu. Jadi benar kata Mas Huda tadi, bahwa seharusnya sekarang adalah yang berkeadilan. Jadi aneh sekali kalau orang mau dilihat pengabdian, kecintaan, kemerdekaan alam pikir para siswa sekarang dipotong hanya karena hasil tes. Nasib mereka di stop atau diberhentikan karena hasil tes. Sementara kita sendiri UN dan lain sebagainya itu kita sudah mengatakan bahwa anak-anak itu lulus berdasarkan kelulusan anak-anak itu tidak bisa didasarkan oleh hasil tes. Nah, ini pengabdian panjang ini harus diperhitungkan. Jadi di luar yang skema-skema yang tadi, ya, kami di samping afirmasi ingin diperbaiki, kami juga ingin ada semacam tadi, bagaimana misalnya pengalaman kerja, portofolio, kinerja, atau penghormatan kepada para guru. Jadi ini dulu pernah diselesaikan, pernah yang kemudian hasilnya K2 yang kemarin lulusan K2. Beberapa hal itu adalah hasil diskusi panjang kami, dialog kami dengan Pak Menpan. Dan saya berharap Pak Menpan ini pasti saya tahu orang sangat baik, dan jangan hanya nanti mendengar dari bawahnya, ya, yang dari bawahnya itu ngomongnya sangat tidak enak kalau di Twitter di mana-mana. Saya menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Tapi hari ini darurat darurat guru. Sampai hari ini Indonesia sampai di sini adalah jasa para honorer juga yang puluhan tahun mengabdi. Jadi kami minta ada semacam perbaikan regulasi, ya, ada semacam kebijakan-kebijakan yang tadi. Kalau Mas Huda mengatakan ada jalur ini, jalur itu kita sangat setuju. Dan saya bersiap untuk berdialog dengan Pak Menpan, ya, untuk merevisi dan untuk melihat. Cobalah lihat guru itu yang kinerjanya yang dilihat, dedikasinya yang dilihat. Seberapa besar penghargaan kepada guru untuk membuat Indonesia seperti ini. Ya. Jadi harus ada rasa empati yang dalam atas perjuangan mereka memerdekakan alam pikir. Di dalam masa pandemi ini, kan selalu dikatakan bahwa harus anak-anak masuk sekolah. Siapa yang di sana? Kalau bukan guru honorer. Siapa kalau bukan guru honorer yang menenangkan anak-anak, yang membesarkan jiwa mereka, yang mengajak mereka belajar, bukan kemudian memecahkan soal-soal olimpiade.